Selamat pagi, salam jalan terjal. Ya, 1-2 hari ini saya memantau luar biasa medsos, platform TikTok saya. Ada lonjakan dalam waktu 12 jam, hampir 50.000 lebih. Luar biasa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca semua rilis yang dikeluarkan oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan saya semua baca, kemudian saya bandingkan dengan video asli di YouTube-nya Pada Suka. Nah, yang ketiga, saya punya catatan-catatan terkait dengan isu statement saya di video itu dengan rilisnya Sekjen Saifullah Yusuf. Saya kemudian bersikap segini. Pertama, saya nunggu etikat baik Sekjen Saifullah Yusuf untuk mengklarifikasi pertama apa kaitan kasus saya yang saya sudah menjalani pidana dengan statement saya di video itu. Pertanyaan ini menjadi penting karena sifat dan hukum pidana asusila itu persidangannya adalah tertutup. Oke. Kemudian itu juga sudah saya jalani. Dan apa haknya saudara Saifullah Yusuf kemudian mengutip itu kembali, padahal persidangannya jadi tertutup, kemudian dia mempublish apa hak dia untuk mempublikasi itu. Kemudian yang kedua adalah saya juga tidak mendapati di video saya itu saya menyebut bahwa saya menyebut bahwa Rois Am itu merusak NU atau Indonesia. Sama sekali tidak ada. Saya putar berkali-kali. Jadi dari isi dua hal itu saya menunggu etikat baik Sekjen PBNU sebagai pribadi maupun sebagai pejabat di PBNU untuk memberikan klarifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah saya juga ingin klarifikasi Sekjen PBNU karena dia dalam tanda kutip merampas hak ekonomi saya, dalam hal ini intervensi untuk memberhentikan saya dari tempat saya mengajar. Nah, 3 hal itu saya akan mendiskusikan dengan tim-tim yang ada di saya untuk bicara lebih jauh. Saya tunggu etikat baik saudara Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan terjal. Saya ingin menyampaikan 3 hal pada kesempatan ini. Pertama adalah kepada seluruh warga Nahdien seluruh Nusantara, saya menyatakan permohonan yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya atas podcast saya di Pada Suka TV yang mengkritik secara tajam Rois Am PBNU. Permohonan maaf ini sekaligus untuk menjaga marwah Rois Am, sekaligus untuk menjawab respon para Nahdien seluruh Indonesia tentang seperti apa sikap saya terhadap kelembagaan yang sakral di PBNU itu. Sekali lagi saya menyatakan mohon maaf setulusnya kepada seluruh warga Nahdien di seluruh Nusantara atas kritik tajam saya kepada Rois Am. Kemudian yang kedua, saya tetap menunggu konfirmasi dari Sekjen PBNU hingga tanggal 7 Juni 2024 hari Jumat jam 16.00. Kalau sampai di hari dan tanggal dan jam yang sama tidak ada pernyataan, tidak ada etiket baik, tidak ada konfirmasi dari Sekjen PBNU saudara Saifullah Yusuf, saya akan melakukan hak hukum yang ada pada saya. Kemudian yang ketiga, sejumlah hal yang ingin saya lakukan ketika konfirmasi, ketika pada deadline yang saya tentukan tidak ada etikat dari saudara Saifullah Yusuf Sekjen PBNU. Pertama, saya ingin mengambil sejumlah langkah hukum, yaitu dengan melakukan somasi kepada saudara Saifullah Yusuf sebagai pribadi maupun sebagai Sekjen PBNU. Yang kedua, saya mengajukan kerugian imateri kepada kampus saya yang terseret-seret persoalan ini karena intervensi saudara Saifullah Yusuf. Kerugian imateri dalam arti adalah saya adalah salah satu pendiri program pasca sarjana di kampus tersebut, dan kami membangun dengan susah payah, tetapi dengan penyebutan kasus saya oleh saudara Saifullah Yusuf, maka itu mempengaruhi pangsa pasar. Oleh karena itu,
kerugian imateri yang kita ajukan itu sebanding, atau dalam konteks hal ini kita tengah membangun rusunawa kampus yang nilainya sekitar 50-an miliar. Saya ingin saudara Saifullah Yusuf mengirim timnya untuk atau dirinya sendiri datang ke kampus, ke yayasan Badarok Katong di Ponorogo, atau di komplek pesantren Quran di Badekan Ponorogo, pesantren Al-Basyariah. Saya tunggu etikat baiknya saudara Saifullah Yusuf untuk mendiskusikan tentang hal ini. Sampai tanggal Jumat, tanggal 7 Juni pukul 16.00, kalau saudara Saifullah Yusuf tidak melakukan apapun, saya terpaksa menggunakan hak hukum saya. Salam jalan terjal. Saking pamit